Boleh lambaikan tangan shalom. Orang-orang yang menerima shalom damai sejahtera akan bersuka cita. Boleh lihat tambaian tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Ini kami datang Bapa, ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau berikan. Engkau luar biasa atas hidup kami Bapa. Bapa, berkatilah ibadah kami ini dari mulai awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tercurah atas hati dan pikiran kami. Berkati tempat ini Tuhan, berkati gedung ini, berkati alat musik Tuhan, berkati semua sound system Tuhan agar berjalan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman. Berkati hamba-Mu ini, berikan hikmat marifat daripada-Mu. Berkati pelayanannya, berkati istri dan anak-anaknya. Engkau memberkati pekerjaan usaha, Engkau memberikan keberhasilan dan keberuntungan buat mereka. Berkati juga Tuhan buat setiap pekerja. Engkau berkati setiap pelayanan kami Tuhan. Engkau berkati ya Yesus, biar kami tetap selalu semangat Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat kami yang hadir pada sore malam hari ini. Berkati ya Bapak jemaat kami, umat-Mu Tuhan. Berkati pergumulan mereka Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, serta yang bagi sekolah Tuhan yang berkati. Tuhan berikan keberhasilan Bapak. Tuhan yang berikan jalan yang terbaik buat umat-Mu yang datang pada sore hari ini. Baik juga umat-Mu yang tidak dapat hadir atau bahkan yang sedang sakit. Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang berikan jawaban, Tuhan yang berikan berkat-berkat yang terbaik buat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dari tempat ini Tuhan, buat kota kami, kota Medan. Berkati kota kami Tuhan Yesus. Engkau berkati keluar pintu masuk kota kami, kota Medan. Engkau berkati ya Bapak keamanan di tempat negeri kami ini Bapak. Engkau berkati Bapak bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dari mulai Sabang hingga Merauke, biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir atas bangsa kami. Berkati ya Bapak pemerintahan kami, presiden hingga sampai ke kepala lingkungan. Biarlah mereka bekerja dengan hati yang benar-benar penuh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai dan memberkati ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit, sehingga Roh Kudus-Mu turun dan tercurah atas tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu berdoa buat gereja kami, GB Alam Hotel Tuhan. Biarlah GB Alam Hotel ini bertumbuh dan bertumbuh, dan kami hidup bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, berkati ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari malam hari ini kita bawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kerinduan kami malam hari ini datang kepadamu hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain tujuan kami Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dalam, lebih dari hari-hari yang lalu, lebih dari kemarin-kemarin Tuhan. Hari ini kami membawa hati kami. Kami mau lebih mengenal Engkau. Kami mau lebih ada tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau menilik setiap hati kami. Engkau menilik jemaat-Mu pada malam hari ini. Tidak ada satupun dari kami yang Kau lalui begitu saja, tetapi Engkau menilik hati kami satu persatu sampai ke dalam lubuk hati kami Tuhan. Shikera paya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa
hanya nama-Mu yang kami muliakan. Kami mau Tuhan malam hari ini mata kami, pikiran kami tidak lagi fokus dengan masalah kami. Kami tidak lagi fokus dengan menjadi apa yang menjadi pergumulan kami, tetapi kami mengarahkan pandangan kami, mengarahkan hati kami untuk memuji Engkau, menyembah-Mu, Yesus. Engkau jauh lebih besar dari apapun di dunia ini, Yesus yang kami sembah. Kirabayarabo, kirabayarabo, kiramakasyanananamayarabo. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Mari setiap kita kembali bawa ucapan syukur. Pada malam hari ini Engkau yang mau bermazmur, mari bermazmur. Engkau yang mau berbasaro, marilah berbasaro. Sebab Dialah yang hadir di atas setiap puji-pujian kita. Allah yang senang dipuji, Allah yang senang ditinggikan, Allah yang senang diagungkan, senang hadir di tempat ini. Kirabayalabayalabayalabayalabaya, shikirabayalabayalabayalabayalabayalabayalabaya, kiramayalabo, kirabayalabayalabayalabayalabayalabayalabaya, shikirab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 a, kirabababababayalabayalabaya. Yesus yang kami sembah, jauh berkuasa, dulu sekarang dan selama-lamanya tak berubah. Kirabayalabayalabayalabayalabayalabayalabayalabaya. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang, sebab kuk yang kupasang ringan, dan beban yang dikasih Tuhan itu ringan. Marilah, datanglah, Roh Kudus. Shikirabayalabayalabayalabaya, kirabayalabayalabayalabayalabayalabaya, shikirabayalabayalabayalabayalabaya. Malam hari ini ya Tuhan, hanya nama Yesus di atas segala nama yang kami sembah, yang kami agungkan. Kirabayalabayalabayalabayalabayalabayalabayalabaya, shikiral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 a, shikiral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 a. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Kirabayalabayalabayalabaya. Terima kasih Tuhan, Kau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu yang malam hari ini melingkupi kami, kekudusan-Mu yang malam hari ini membaharui setiap kami, membukakan mata kami untuk kami dapat melihat terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Allah yang kudus. Shikirabayalabayalabayalabayalabayalabayalabayalabayalabaya. Shinabayalabayalabayalabayalabaya. Mari setiap kita nikmati
percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir kembali di tempat ini bersama-sama beribadah. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Sesi yang ketiga boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami keluarga besar GBI Alam Hotel. Kami rindukan kita semua boleh bersama-sama bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan, amin. Firman-Nya berkata, firman Tuhan Yesus adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang sepakat boleh katakan yes. Sekali lagi yes. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Sebab firman-Nya adalah kebenaran bagi hidup kita. Itulah yang akan menuntun dan memimpin setiap langkah kita. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap
duduk katakan pada kiri kananmu, firman-Nya pasti digenapi dalam hidupmu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan kembali untuk membawa persembahan kita. Bapak Ibu, mari bawa persembahan yang terbaik dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, kami bawa persembahan kami. Apa yang kami bawa Tuhan berkati, dan juga kami bawa hati kami untuk malam hari ini Engkau berbicara lebih banyak lagi Tuhan. Ajari kami untuk duduk diam dan menangkap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kita yang sepakat dan percaya, kita bersama-sama katakan amin.
ya Tuhan. Dan berjalanlah bersama-sama dengan kami Bapa. Di tengah-tengah keadaan yang sukar, di tengah-tengah zaman akhir ya Tuhan, kami butuh Tuhan memegang tangan kanan kami. Kami butuh Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga ya Tuhan kami boleh berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami Tuhan izinkan kembali datang memuji, memuliakan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore malam hari ini. Nanti kalau sebentar setiap kami akan mendengarkan firman, urapi setiap kami, berkati setiap kami, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, maka pengertian-pengertian yang baru Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap kami, urapi tempat ini Tuhan. Kiranya setiap kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita datang ke tempat ini bukan karena kebetulan, bukan juga karena situasi, bukan juga karena dipaksa-paksa kita ada di tempat ini. Tapi saya percaya setiap kita ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena perkenanan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang secara kebetulan terjadi dalam hidup ini. Ya, ada campur tangan Tuhan yang menuntun, menyertai, dan memberkati setiap kita. Katakan amin. Coba lihat wajah-wajah yang di samping kiri kanan kita. Ya. Dia datang oleh anugerah Tuhan di tempat ini. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah gereja kita itu sudah masuk dalam usia yang ketiga ya. Pelayanan kita di tempat ini yaitu GBI Alam Hotel. Nah tanggal 20 kemarin itu berulang tahun yang ketiga. Nah kita merayakannya kemarin itu di kantor sekretariat kita dengan sederhana, maka kita kemudian bersuka cita. Tepat di tanggal 20 ya, kita memulai pelayanan di tempat ini. Banyak hal yang terjadi, banyak suka duka, banyak perjuangan ya, banyak air mata, itu kemudian boleh ditaruhkan, ditaburkan dalam pelayanan ini. Tetapi saya percaya itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan menyertai perjalanan daripada gereja kita GB Alam Hotel di usia yang ketiga, maka memasuki usia yang keempat, saya percaya anugerah yang luar biasa akan Tuhan terus nyatakan atas gerejanya di tempat ini. Katakan amin. Untuk itu Bapak Saudara, nah ini masih hangat ulang tahunnya. Beritahu dulu samping kiri kanan, selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun buat kita ya. Nah nanti ada cuplikannya ya di Warta Jemaat. Nah nanti kita boleh saksikan bersama-sama ya. Nah Bapak Saudara, memasuki usia yang keempat daripada gereja kita, saya berdoa setiap kita kiranya kita bertumbuh, semakin bertumbuh dan bertumbuh terus ya, sehingga ketika kita bertumbuh maka kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah untuk itu juga hari ini mau sampaikan kepada kita memasuki usia yang keempat, maka mari ya di sore hari ini kita kemudian memperhatikan ibadah kita. Nah kalau hari-hari yang lalu kita itu kemudian kadang datang beribadah, kadang tidak ya, maka hari ini mari kita perhatikan semua kita, mulai dari pengerja, jemaat, semuanya mari kita memperhatikan ibadah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua golongan orang yang kemudian meninggalkan ibadah ya. Ada dua golongan yang kemudian meninggalkan ibadah. Nah sebelum ke sana mari kita perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Dikatakan di sana, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah saya katakan tadi ada dua golongan orang yang kemudian menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah golongan yang pertama itu kemudian menjauhkan diri itu dari pertemuan secara fisik. Ya. Nah itu mungkin karena ada satu hal atau kemudian dia kemudian lebih enak ibadah ya, melihat YouTube atau melihat Facebook sehingga tidak mau lagi berkumpul bersama-sama. Atau kemudian keenakan oleh karena pandemi kemarin ya, dia merasa nyaman di rumah, merasa tenang di rumah sehingga tidak mau lagi beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Golongan yang pertama itu kemudian tidak datang bersama-sama dalam mengikuti ibadah secara komunal, secara komunitas seperti yang kita lakukan hari ini. Nah golongan yang kedua Bapak Ibu Saudara, maka golongan yang kedua adalah orang yang datang beribadah tetapi hanya jasmaninya, hanya fisiknya ada di tempat ibadah, hanya pribadinya ada di tempat ibadah, tetapi hati dan pikirannya menjauh daripada ibadah itu sendiri. Nah berapa banyak di antara kita yang mengerti bahwasanya hari-hari ini saudara dan saya, kita semua, kita sedang hidup, kita sedang berada di akhir zaman. Berapa banyak yang percaya kita sedang tinggal di akhir zaman? Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat di dalam Matius pasal yang ke-24, Matius pasal yang ke-24, supaya kita Bapak Ibu Saudara menyadari bahwasanya kita semua ini sedang berada di akhir zaman. Matius 24 ayat yang ketiga ya, 4, 5 dan sampai seterusnya. Saya bacakan buat kita ya. Nah, kalau perikop pasal 24 dan pasal 25 itu khotbah tentang akhir zaman. Nah di ayat yang ketiga dikatakan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita melihat hari-hari ini banyak orang yang kemudian menyesatkan? Nah kalau Bapak Ibu Saudara mengingat beberapa tahun yang lalu ada seorang pendeta yang mengaku itu kemudian tahu tanggal, hari, tanggal, jam kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Nah itu ada pendeta yang namanya Marga Sibuea, Mengapin Sibuea. Maka dia mengumpulkan jemaatnya dan kemudian berkata semuanya pakaian putih, maka tanggal sekian kita akan siap diangkat bersama-sama. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang disampaikan kemudian berubah tanggal, berubah waktu, dan tiba pada waktu yang disampaikan. Nah mereka menanti-nanti tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah pengajaran-pengajaran palsu bukan hanya pendeta Mengapin Sibuea, ada Lia Eden, ada banyak para hamba-hamba Tuhan yang kemudian menyesatkan umat Tuhan dengan menyatakan bahwasanya dia tahu tanggal dan waktu kedatangan Tuhan Yesus. Nah kalau kita memperhatikan ini, kalau kita melihat ini, maka ini dikatakan ini adalah awal daripada permulaan itu. Yaitu kita sedang memasuki dan kita sedang berada di zaman akhir. Bahkan di ayat selanjutnya, dikatakan di ayat yang ke-6,
Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, nanti kalau kita baca sampai ayat seterusnya, maka tanda-tanda ini sedang digenapi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah hari-hari ini ada negara bangkit melawan negara yang lain, satu bangsa bangkit melawan bangsa yang lain? Kalau kita perhatikan di media televisi, media cetak, media online, maka itu kemudian Rusia itu kemudian sedang menyerang Ukraina. Ya, menghantamkan rudal-rudal, menghantamkan senjata-senjata ke negara orang lain. Nah, deru perang itu sedang digenapi di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya, saudara dan saya, kita sedang hidup di zaman akhir. Mau tidak mau, siap tidak siap, maka saudara dan saya, kita sedang masuk dan sedang berada di zaman ini. Nah, Bapak Saudara, bagaimana keadaan manusia di akhir zaman dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Nah, 2 Timotius 3 ayat yang kelima, ya. Nah, inilah keadaan manusia di akhir zaman, dan inilah keadaan orang yang datang beribadah di akhir zaman. Nah, dikatakan di sana secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, ini adalah pribadi yang kedua tadi. Kita sedang ada di akhir zaman. Kita sedang hidup dan sedang berada di tengah-tengah keadaan akhir zaman. Nah, ibadah orang di tengah-tengah keadaan akhir zaman, maka dikatakan di sana mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saya berdoa, setiap kita yang datang ke tempat ini, kita datang secara lahiriah di tempat ini, tapi kita juga secara hati dan pikiran kita, secara roh kita juga beribadah di tempat ini. Amin. Pikiran tidak ada yang melayang-layang. Banyak orang Kristen hari-hari ini beribadah, datang ke gereja, tetapi pikirannya entah kemana-mana. Datang ibadah, badannya ada di gereja, tapi hatinya ada di rumah. Badannya ada di gereja, ada di tempat persekutuan, tetapi pikirannya ada di tempat usahanya. Ada banyak orang percaya ada di tempat-tempat persekutuan, ada di gereja, bersekutu satu dengan yang lain secara lahiriah, tetapi pikiran hatinya itu ada di tempat yang lain. Ini adalah manusia yang beribadah di akhir zaman. Saya berdoa di antara kita tidak ada yang seperti ini. Setiap kita beribadah, lahiriah kita, badan kita di sini, tubuh kita di sini, tetapi hati dan pikiran kita juga di sini. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, mengapa dikatakan ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa orang berpikir, mengapa orang secara lahiriah ada di tengah-tengah ibadah, tetapi hati dan pikirannya menjauh daripada Tuhan? Oleh karena tidak mengerti esensi daripada satu ibadah itu. Banyak orang Kristen yang kemudian datang beribadah, tetapi datang hanya badannya, hanya lahiriah saja, tetapi tidak memahami, tidak mengerti apa arti dari ibadah itu. Sehingga penulis dari surat Ibrani, ya, penulis surat Ibrani ini itu diprediksi ya, itu adalah Rasul Paulus. Karena dari tulisan-tulisannya itu cenderung seperti perkataan-perkataan Paulus. Seringkali kita tidak mengerti, sehingga kita datang beribadah ya sudah. Atau ketika kondisi cuaca tidak baik, maka kita tidak mau datang beribadah. Karena apa? Kita tidak memahami esensi dari sebuah ibadah. Kita tidak mengerti arti dari sebuah ibadah. Sehingga ketika pun kita beribadah, kita sibuk dengan media sosial kita. Kita
Kita sibuk dengan handphone kita. Kita sibuk dengan status kita. Orang kan ibadah cekrek buat status, sedang beribadah. Wih, sepertinya rohani sekali gitu kan. Kita mau menunjukkan, memberitahu sama orang, kita ini sedang ibadah loh. Tapi benar gak kita sedang beribadah? Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuanmu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang beribadah, bukan hanya badan kita, bukan hanya lahiriah kita yang beribadah hari ini, tetapi biarlah seluruh kehidupan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, kiranya kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Ada satu makna, ada satu gairah, ada satu tujuan, ada satu goal yang Tuhan beri dalam ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan, dalam persekutuan kita, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita yang datang ke tempat ini hari ini, malam hari ini, kita datang. Maka Bapak Saudara dengar, apa yang kita lakukan hari ini, itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Apa yang Anda lakukan hari ini, Anda meninggalkan pekerjaan saudara, Anda meninggalkan keluarga saudara, Anda meninggalkan aktivitas saudara. Ketika kita serius beribadah di tempat ini, maka ibadah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Saudara, bagaimana kemudian jerih payah kita tidak sia-sia? Kita harus mengerti esensi daripada ibadah itu. Nah, mari kita perhatikan dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca supaya kita ingat ya, bahwasanya ibadah itu yang kita lakukan hari ini itu tidak pernah sia-sia. 2-3 ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Nah Bapak Ibu Saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tadi, bahwasanya persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam persekutuan kita, dalam ibadah yang kita lakukan, ketika kita mengerti dan kita seluruh kehidupan kita beribadah kepada Tuhan, maka itu berguna bagi hidup kita hari ini. Bahkan dikatakan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang datang ke tempat ini beribadah, jangan sampai sia-sia. Untuk hari ini dikatakan, ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hari ini. Apa yang kita dapatkan hari ini? Apa gunanya? Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Maka mari kita perhatikan di dalam ayat yang pertama sama dengan ayat yang ketiga di dalam 1 Timotius pasal yang keempat tadi. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Nah dikatakan di waktu-waktu yang terakhir akan ada orang-orang yang murtad. Karena apa? Mengikuti ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran penyesat. Mengapa disesatkan? Oleh karena dia tidak beribadah, dia tidak mengerti arti esensi daripada ibadah itu.
Sehingga dia datang beribadah dengan sesuka hatinya. Dia mau datang ibadah enggak, mau ibadah ya terserah hati. Oleh karena apa? Dia tidak mengerti. Di ayat yang kedua dikatakan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. 3, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, apa gunanya Bapak Ibu Saudara hari ini kita beribadah? Gunanya hari ini kita beribadah dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya, kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Di saat ibadah maka firman Tuhan ketika disampaikan, ketika kita serius mendengarkan firman Tuhan, ketika kita seluruh kehidupan kita arahkan untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita sedang diajar untuk apa? Untuk kebenaran. Saya percaya orang yang menerima kebenaran dan orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan katakan, maka kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Amin. Berapa banyak yang mau dimerdekakan di tempat ini? Kapan itu kita dapatkan? Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita mengerti kebenaran, maka dengan kebenaran itu saudara dan saya, kita bisa menangkal ajaran-ajaran sesat. Kalau kita tidak mendapatkan kebenaran, bagaimana kita tahu mana yang benar? Kalau kita hanya belajar dari YouTube saja, kita tidak mau lagi bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Nah, dengar anak-anak muda, jangan pernah anggap enteng ibadah. Anak-anak muda itu menjadi sasaran daripada media sosial. Ketika anak-anak muda tidak memberi diri untuk kemudian beribadah bersama-sama, tidak kemudian mementingkan ibadah dalam kehidupannya, maka Bapak Saudara, anak-anak muda, maka media sosial yang akan mengajar setiap anak-anak muda. Kenapa? Anak-anak muda dengan gampang, semuanya ada di tangan, semuanya ada di handphone. Apa yang kita mau, kita tinggal search, kita klik, yang penting ada pulsanya, yang penting ada paketnya, yang penting terhubung dengan wifi. Maka anak-anak muda itu akan gampang mendownload atau mengakses informasi-informasi. Informasi-informasi yang ada di media sosial itu tidak semuanya benar. Apalagi hari-hari ini sedang masuk dalam proses tahun politik. Ketika kita tidak mengerti kebenaran, maka kita akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran penyesatan yang ada hari-hari ini sedang itu berkembang di media sosial. Maka anak-anak muda yang saya kasihi, mari libatkan diri kita dalam ibadah, masuk dalam persekutuan. Memang dunia di luar sana itu sangat-sangat menjanjikan. Nongkrong dengan rekan-rekan, dengan sahabat-sahabat itu baik sekali, baik. Tetapi mari, ibadah itu lebih berguna daripada ketika kita nongkrong di warung sana. Ibadah hanya berapa jam? 1 jam, 2 jam paling lama. Tetapi ketika kita tidak memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, maka kita sedang siap disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-6, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4, ayat yang ke-6, dikatakan di sana, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, yang kedua, apa gunanya hari ini kita mulai beribadah? Apa gunanya kita beribadah hari ini? Maka hari ini ketika kita beribadah, maka kita sedang dididik dalam pokok iman kepercayaan kita. Saya berdoa kita bukan hanya Kristen KTP. Saya berdoa anak-anak muda bukan hanya
hanya Kristen KTP atau orang-orang tua yang sudah Kristen sejak dari dulu puluhan tahun tetapi tidak mengerti esensi dari kekristenan sendiri. Tetapi biarlah kita lewat ibadah setiap kita diperlengkapi, mengerti, kita diajar dengan pokok-pokok iman yang benar. Amin. Kepercayaan kita diteguhkan. Lewat apa? Lewat ibadah. Di mana itu kita dapatkan? Kita dapatkan dalam persekutuan ibadah. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika kita diberi pengajaran, maka saya percaya firman Tuhan yang adalah pelita, firman Tuhan yang adalah terang, maka firman itu akan menerangi setiap langkah-langkah kaki kita. Firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Firman Tuhan yang diajarkan lewat persekutuan, lewat ibadah demi ibadah akan menjadi suluh, akan menjadi penerang dalam setiap jalan-jalan kita. Akan memberikan hikmat dalam kehidupan kita sehingga kita mengerti yang mana yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Maka itu yang harus kita lakukan. Di mana kita dapatkan? Itu kita dapatkan dalam persekutuan kita. Amin. Untuk itu Bapak Saudara, nah mari ketika kita masuk dalam ibadah, mari kita serius beribadah kepada Tuhan. Mari bukan hanya lahiriah kita, tetapi biarlah tubuh, jiwa dan roh kita beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Karena ketika kita sedang dipersiapkan hari ini, maka kita sedang dipersiapkan untuk kemudian menghadapi masa-masa yang sukar yang ada di depan kita. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, gunanya dikatakan bukan hanya untuk hidup saat ini, tetapi di ayat yang ke-8 dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 tadi, ayat yang ke-8, di bagian yang kedua maka dikatakan bukan hanya untuk hari ini, bukan untuk hidup ini saja, tetapi dikatakan untuk hidup yang akan datang. Kita beribadah hari ini bukan hanya untuk hidup hari ini saja. Kita sedang membangun satu ibadah, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang dikatakan barang siapa percaya kepada Kristus, ya, dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kekristenan kita, kita percaya kepada Kristus karena kita percaya karena ada satu janji, satu tujuan yang pasti, yaitu pengharapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Di dalam ayat yang ke-10 dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 dikatakan di sana, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Katakan amin. Ibadah kita, kepercayaan kita hari ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi dikatakan pengharapan kita untuk masa yang akan datang kepada Allah yang hidup itu pasti. Katakan amin. Pengharapan saudara, ada satu kepastian bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, bahwasanya ada hidup yang kekal bagi setiap mereka. Nah untuk itulah maka setiap kita datang beribadah hari ini, oleh karena apa? Ada pengharapan kita untuk apa? Untuk setelah kehidupan ini ada kehidupan yang kekal. Berapa banyak yang percaya ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dialah gembala aku yang sungguh, Yesus Dia harapan. Sekali lagi katakan pengharapanku. Hanya Yesus saja yang
kalau tidak ada pengharapan kita, yang pasti sia-sia iman kita, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus katakan, kalau Yesus tidak bangkit dan naik ke surga, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah kekristenan kita. Sia-sialah ibadah yang kita bangun hari ini. Oleh karena apa? Kita tidak punya kepastian hidup. Tetapi kita bersyukur ada Yesus yang memberikan janji yang luar biasa. Janji yang pasti, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Karena ada satu pengharapan yang pasti yang diberi oleh Yesus Tuhan. Karena apa? Dia sudah melewati semuanya itu. Oleh karena itu mari Bapak Saudara, supaya pengharapan kita pasti, mari perhatikan ibadah kita. Amin. Jangan lagi seperti hari-hari yang lalu, ketika hujan rintik-rintik, masih rintik-rintik ini. Belum hujan deras, belum hujan haba-haba kata orang Batak. Tahu hujan haba-haba? Kalau Amang nggak tahu ya hujan haba-haba ya. Hujan haba-haba, hujan apa ya bahasa Indonesianya ya? Hujan lebat, ada petirnya, ada kilatnya, itu hujan haba-haba. Gerimis saja kita nggak datang beribadah, apalagi hujan haba-haba. Kita bisa berdoa, hari ini kita mengerti apa makna daripada ibadah itu. Amin. Kita sedang dipersiapkan untuk masuk dalam masa-masa yang sukar. Supaya apa? Supaya kita itu kemudian beroleh pengajaran yang benar. Setiap kita diajar dalam pokok-pokok iman yang benar. Dan pengharapan kita pasti di dalam Yesus. Kita harus menyadari ini Bapak Saudara. Supaya pengharapan ini tidak hilang, mari perhatikan ibadah kita. Perhatikan persekutuan kita. Mari dengan serius datang beribadah. Jangan sedikit pusing kita tidak datang beribadah. Biarlah hari ini ya, apapun persoalannya, apapun pergumulannya, hadapi terus, beribadahlah kepada Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Ketika kita beribadah, ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus Tuhan kita, Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, bagaimana kemudian caranya Bapak Saudara kita beribadah dengan benar? Ibadah yang seperti apa yang Tuhan mau? Di dalam Roma pasal 12, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita perhatikan ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah yang seperti apa yang kita perhatikan hari-hari ini? Ibadah yang kita menjauh dari ibadah itu yang seperti apa? Nah, di ayat ini dikatakan ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh jiwa roh kita, mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Bagaimana kita kemudian mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah kita? Karena esensi dari seluruh ibadah itu adalah hidup kita secara menyeluruh, tubuh jiwa roh kita. Dalam Tesalonika, kalau nggak salah 2 Tesalonika dikatakan, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku, tubuh jiwa rohku dikatakan. Bagaimana itu kemudian tubuh jiwa roh kita itu beribadah, kita bawa bersekutu dengan Tuhan. Maka tubuh jiwa roh kita itu harus hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Maka kita harus melatih hidup kita, tubuh kita untuk beribadah. Di dalam ayat yang kita baca tadi dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, latihlah dirimu dikatakan. Latihan badani itu terbatas gunanya. Di ayat yang ke-7 bagian C, latihlah dirimu beribadah.
bagaimana kita melatih tubuh kita beribadah lewat mempersembahkan tubuh kita. Dengan cara bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita beribadah kepada Tuhan. Nah, mari hari-hari ini kita melatih seluruh tubuh kita, melatih panca indera kita. Kalau seorang olahragawan melatih tubuhnya, ya, berolahraga terus, ya, melatih tubuhnya sehingga dapat tubuh yang six packs, ya, tubuh yang ideal, tubuh yang singset, ya, kalau ibu-ibu, ya, tubuh yang ramping, ya, bukan rampung gitu ya, rampung. Nah, maka orang akan melatih dirinya berolahraga, menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak biaya, menghabiskan banyak tenaga. Nah, untuk sesuatu dikatakan Rasul Paulus berkata, itu tidak ada gunanya, itu terbatas gunanya. Untuk hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmani, kita rela mengeluarkan banyak biaya. Tapi Rasul Paulus katakan, itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Itu sesuatu yang fana. Ada satu hal yang lebih penting lagi, yaitu ibadah kita. Melatih tubuh kita lewat apa? Lewat panca indera kita. Bagaimana caranya? Mari gunakan, latih mata kita untuk melihat hal-hal yang baik hari-hari ini. Amin. Kalau mata kita hari-hari yang lalu itu masih senang melihat hal-hal yang porno, mari latih mata ini. Mari latih pikiran kita. Kalau dulu pikiran kita masih pikiran kotor, ya, mari latih pikiran kita ini. Latih dia. Terlatih memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang positif. Kalau mulut kita waktu-waktu yang lalu itu suka menggosip, suka kemudian mengata-ngatai orang lain, apa yang kemudian keluar dari mulut kita itu menyakitkan orang lain. Mari hari-hari ini latih mulut kita untuk apa? Untuk berkata benar, berkata firman Tuhan. Amin. Mari gunakan seluruh kehidupan kita. Mari kita latih hari-hari ini. Untuk apa? Untuk dikuduskan, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, maka ibadah kita itu akan berguna dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir dalam Filipi pasal yang keempat, nah ini yang harus kita lakukan. Untuk melatih seluruh tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Beritahu samping kiri kanan, pikirkan semuanya itu. Yang benar, yang baik, yang suci, yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Mari kita latih. Apa yang kemudian di pikiran kita, apa yang kemudian kita lihat, apa yang kemudian di mata kita, apa yang kemudian timbul di hati kita. Biarlah semuanya itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sehingga hari-hari ini kita melatih hidup kita melatih tubuh kita beribadah kepada Tuhan yang kudus. Maka hidup kita juga harus kudus. Perkataan kita harus benar, pikiran kita harus benar, bahkan seluruh hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Maka saya percaya ketika ini kita latih hari lepas hari, maka saudara dan saya, kita menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Persekutuan kita, ibadah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan. Tetapi Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Engkau Allah yang akan terus memeteraikan kebenaran firman-Mu, mengajar setiap kami. Sehingga hari ini
Kami bukan hanya sebagai Kristen KTP yang tidak mengerti esensi dari sebuah ibadah, tetapi hari-hari ini kami memperhatikan ibadah kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, berikan kekuatan, kemampuan untuk terus mengerti tuntunan Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga mereka pulang dari tempat ini, mereka pulang membawa sukacita, mereka pulang membawa kebenaran-Mu, mereka pulang membawa hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa kembali persembahan kita yang kedua dengan sukacita, dan kita akan mendengarkan warta sepekan beserta cuplikan perayaan ulang tahun GBI Alam Hotel yang ketiga. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, sebelum pulang Bapak Saudara, pengumuman tambahan. Nah, untuk sampai akhir bulan kita masih ada tempat ini. Nah, untuk informasi perubahan-perubahan boleh mengikuti akun media sosial kita ya, supaya kita tidak ketinggalan informasi-informasi. Amin. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini, bahkan ibadah yang ketiga, Tuhan memberkati kami. Lewat ibadah ini Tuhan,
Kami percaya setiap kami dibangun, dibaharui, bahkan diperlengkapi hari ini Tuhan. Sehingga hari ini kami pulang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang datang beribadah pada hari ini Tuhan. Bahkan di sesi yang ketiga, Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, aktivitas daripada setiap umat-Mu. Tuhan yang memberkati. Bahkan persembahan yang sudah dikumpulkan Tuhan hari ini, Tuhan yang memberkati persembahan ini. Tangan-tangan memberi berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Bahkan sepanjang minggu mendatang, kami percaya anugerah Tuhan luar biasa bagi setiap kami. Penyertaan Tuhan luar biasa bagi setiap kami. Tuhan akan menuntun dan memberkati setiap kami Bapa. Dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembok-Mu, diberkatilah puri-Mu. Sejahtera dan sentosalah hai engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau sebentar Tuhan setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat-kuat Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan mulai hari ini Maranatha bahkan sampai setelah